Akhirnya ketika itu si sosok Ade ini, anaknya Jaka yang berumur 4 tahun ini, menjatuhkan dirinya ke jurang. Setelah jatuh, sosok Ade ini tidak apa-apa. Setelah sosok Ade ini sampai ke jurang, api itu tidak membakar sosok Ade. Api yang membakar sosok si Jaka ini dan orang-orang yang ada di jurang ini tidak membakar si anaknya Jaka yang berumur 4 tahun ini. Tidak membakar dia gitu. Ade pun ketika itu nangis, ayah. Ade pun lari ke arah Jaka dan Jaka pun memeluk Ade. Ade pun memeluk Jaka ketika itu. Yang anehnya ketika sosok Ade ini dipeluk oleh Jaka, api yang ada di jurang tersebut tidak melalap Jaka, tidak menghampiri Jaka, tidak membakar Jaka. Dan ketika Jaka memeluk seorang Ade dan Ade ini memeluk seorang Jaka, ayahnya ini, anehnya kulit bekas bakarannya ini perlahan-lahan sembuh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke Lucky Lovers, kembali lagi bersama saya Lucky Revolver dalam acara Lucky Revolver Vlog. Jadi kembali pada video saat ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis atau horor, yang dimana kisah ini saya dapat dari si Bang Ikus. Jadi Bang Ikus ini berasal dari kota Kerawang. Dan kisah ini bukan kisahnya Bang Ikus, jadi kisah ini kisah temannya Bang Ikus lah ya, teman akrabnya Bang Ikus. Jadi temannya Bang Ikus ini anggaplah namanya Jaka lah ya, anggap namanya Jaka lah. Semua nama tokoh tempat kejadian dalam video ini sudah saya samarkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ceritanya ini adalah Bang Jaka ini adalah seorang pengusaha yang sangat sukses di kota Kerawang, yang dimana ketika itu tidak diceritakan ya usahanya Bang Jaka ini apa gitu. Anggaplah usaha retail lah ya, anggap usaha retail, masalah perdagangan lah gitu, usaha retail aja lah. Yang intinya Bang Jaka ini adalah pengusaha retail yang sangat sukses di kota Kerawang, yang dimana pada suatu ketika Bang Jaka ini mengalami kebangkrutan yang sangat bangkrut sekali, sehingga dia tidak mempunyai uang sepeser pun. Makan pun bingung ketika itu harus dari mana. Memang rumahnya ini, rumah tanahnya masih banyak, tapi penuturannya ketika itu rumah dan tanahnya ini sudah digadaikan ke bank. Yang dimana pada situasi seperti itu Bang Jaka pun curhat ke suatu temannya yang sama-sama sukses. Jadi temannya ini dulunya ini sama-sama sukses. Si Bang Jaka mah ini bangkrut gitu ya. Kalau temennya ini nggak bangkrut, anggap namanya Udin lah. Nah dari si Udin ini Bang Jaka ini dikasih petunjuk untuk memajukan lagi usahanya, yaitu harus pergi ke sebuah daerah yang ada di Cirebon, kayak gitu. Yang intinya Bang Jaka ini harus melakukan ritual pesugihan di sana. Tempatnya tidak akan saya kasih tahu lah ya. Singkat cerita, Bang Jaka pun melakukan ritual pesugihan ke sana. Ya, cerita singkatnya seperti itu, Lucky Lovers.
Ya mungkin bagi Lucky Lovers semua yang menonton video ini dan yang belum subscribe dulu lah ya. Tekan tombol loncengnya dan tekan like, juga komen yang baik-baik lah ya. Supaya saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya lah ya Lucky Lovers ya. Mungkin kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya Lucky Lovers ya. Di suatu ketika di kota Kerawang ini ada saudagar kaya, pengusaha perdagangan atau retail lah ya, yang bernama Bang Jaka. Bang Jaka ini di desanya atau di daerahnya tempat tinggalnya ini terkenal dengan pengusaha yang sukses. Pengusaha kaya, mobilnya banyak, rumahnya tingkat, tanahnya di mana-mana. Kayak gitu. Bang Jaka ini punya teman akrab namanya Udin. Jaka dan Udin ini suka berdua kemana-mana. Udin dan Jaka ini sama-sama pengusaha sukses juga ketika itu. Kalau dia mendapatkan klien atau mendapatkan bisnis, dia selalu bareng. Sama-sama kaya, orang kaya ketika itu Jaka ini. Bang Jaka ini mempunyai istri, anggap namanya Dewi lah ya. Dan mempunyai 3 orang anak. Anak paling kecil, Bang Jaka ini berusia 4,5 tahun lah atau 5 tahun. Baru lancar-lancar ngomong gitu ya, baru kecil-kecil lucu-lucunya. Jadi anaknya itu cowok, yang paling kecil sekali. Dan yang kedua anaknya berumur 10 tahunan. Yang ketiga berumur 14-15 tahunan ketika itu. Hari-hari Bang Jaka pun digelutinya dengan bisnis. Yang dimana pada suatu ketika Bang Jaka ini mengalami kerugian dalam bisnisnya itu yang sangat. Intinya dia itu kena tipu orang lah. Kena tipu orang. Bang Jaka ini mempunyai suatu proyek lah. Tapi Bang Udin gak ikut ketika itu ya partner bisnisnya ini. Dia hanya sendiri. Nah Bang Jaka ini mempunyai suatu proyek yang sangat besar. Ketika itu sampai 50-100 miliaran ketika itu proyeknya itu ya. Yang dimana penuturannya Bang Jaka ini memodali proyek-proyeknya ini dengan dana sendiri awalnya. Yang nanti akan diganti oleh si bos yang pemilik proyek itu. Singkatnya kayak gitulah. Singkat cerita Bang Jaka udah habis puluhan miliar memodali proyek itu gitu ya. Proyeknya gak disebutin proyeknya proyek apa gitu ya. Anggaplah proyek apa ya, perumahan lah gitulah intinya begitu. Modal awal dari Pak Jaka semua ini. Dari Bang Jaka semua modal awal. Sehingga intinya dia itu kena tipu lah. Uang udah habis kemana-mana. Tanah udah digadaikan ke bank, sertifikat rumah udah digadaikan ke bank. Akhirnya orang yang menjanjikan bosnya itu bos-bosan lah, bukan bos beneran. Dia hanya nipu si Bang Jaka ini. Untuk sekedar mendapatkan uang ratusan juta, dia nipu Bang Jaka. Sedangkan Bang Jaka ketika itu udah habis miliaran, puluhan miliar, bahkan hampir 100 miliar ketika itu. Untuk membiayai proyek tersebut. Yang pada akhirnya dia pun kolab dan bangkrut lah. Usahanya itu bangkrut. Atas adanya hal tersebut, keadaan Bang Jaka ketika itu makan aja susah gitu. Beras aja sampai minta ke tetangga. Gitu. Bahkan untuk biaya anak sekolah, untuk biaya sehari-hari kebutuhan rumah ini sampai minjem ke tetangga. Yang dimana notabene ketika itu dia orang kaya yang sangat kaya, sampai uang 500.000 aja minjem ke tetangga ketika itu Bang Jaka itu. Sangat mengkhawatirkan lah Bang Jaka itu. Yang dimana ketika itu Bang Udin pun sering main ke rumahnya Bang Jaka. Lu gimana? Uang lu ini udah balik belum? Baru balik Din. Yang ada utang di bank malah membengkak. Ada juga ketika itu Bang Jaka ini minjem ke koperasi ya. Koperasi itu. Untuk menutupi hal-hal kecil lah ketika itu. Karena utang di mana-mana. Ketika itu Bang Udin pun menenang-nenangkan Bang Jaka, udah Jak, sabar Jak. Udin ketika itu banyak ya, Bang Udin ini ketika itu banyak objekan, banyak proyek itu ya.
Yang dimana Bang Udin mah melesatnya sangat tinggi ya, makin kaya, si Jaka mah udah makin ambruk gitu. Sampai suatu ketika Bang Jaka pun main ke rumahnya si Bang Udin ini. Bang Jaka main ke rumah Bang Udin, akhirnya di sana curhat. Din, utang gua ini udah miliaran nih. Bahkan puluhan miliar sampai mencapai 100 miliar. Belum utang-utang yang kecil ke tetangga yang 500 ribu, yang sejuta. Belum utang-utang ke temen, belum utang ke koperasi. Lu ada jalan gak, Din, ada cara gak buat gua untuk menutupi hutang-hutang ini dan untuk membangkitkan lagi usaha gua? Ya udah, gua ikut lu udah jadi supir-supir lu gitu kan. Tadinya kan dia berteman nih Jaka sama Udin ini. Gua jadi supir-supir lu gak apa-apa lah asal digaji sama lu. Ketika itu Udin ini cuman terdiam, mukanya tertunduk ke bawah sambil merem sebentar. Akhirnya Udin pun ngomong ke Jaka. Jak, gini aja, udah dah gue bukain semua lah ya. Ada sih solusi buat lo. Solusi buat lo ada. Lo bisa jadi orang kaya lagi dengan seketika. Apa? Gimana caranya, Din? Tapi ini syaratnya berat, Jak, kata Udin ini. Ya berat juga gak apa-apa, akan gue jalanin. Lu mau gak melakukan ritual pesugihan? Mendengar kata pesugihan ketika itu Bang Jaka pun sontak kaget ya. Wadah, bentar dulu Din. Pesugihan maksudnya kayak gimana? Iya, kayak yang di TV-TV itu, kayak yang dicerita-cerita orang ritual pesugihan. Emang ada kayak gitu, kata si Jaka ketika itu. Ya gua salah satu pelakunya, Jak, kata si Udin ini. Oh gitu, Din. Terus nanya Jaka ketika itu, terus gimana, Din? Ada tumbal nggak? Langsung Jaka nanya ke sana gitu. Ke pokok permasalahan, ke pokok ini. Ada tumbalnya nggak, Din? Pesugihan ini, kata Jaka ini. Ketika Udin ditanya seperti itu sama Jaka, Udin pun ketika itu menjawab, jadi gini, Jak. Lu udah sering lah ya dengar cerita pesugihan ya. Ada pesugihan A, pesugihan B, pesugihan C. Rata-rata tumbalnya itu per tahun satu ya. Per tahun satu, kata si Udin ketika itu. Tahun sekarang siapa gitu. Ya kalau lu udah gak numbalin, ya udah lu melarat lagi, kata si Udin kayak gitu. Kalau pesugihan yang ini beda, Jak, kata si Udin ini. Kalau pesugihan yang ini beda. Kayak gimana tumbalnya? Tumbalnya itu seumur hidup cuma satu. Udah gak ada tumbal lagi. Nanti lu bakal dikasih duit sama si sosok jin yang ada di pesugihan itu, lu bakal dikasih duit. Ya udah, lu manfaatkan duit itu secara baik-baik. Berapa duitnya? Ya banyak lah. Manfaatin aja duit itu secara baik-baik. Udah nggak ada tumbal-tumbal lagi, kata itu. Akhirnya Jaka pun tidak mengiyahkan, tidak mentidakkan gitu. Ya udah, Din, gua pikir-pikir dulu, kata Jaka. Udah, gua pulang dulu ke rumah. Akhirnya pulanglah Jaka itu ke rumahnya. Setelah main dari si Udin tadi ya. Akhirnya Jaka pun pulang ke rumahnya. Setelah sampai rumahnya, ya biasalah istrinya, Pak sekarang makan apa? Nggak ada makan. Ya udah, nggak usah. Akhirnya makan makanan nasi sisa ketika itu Jaka ini ya. Setelah datang ke rumahnya, disambutlah oleh anaknya yang paling kecil ketika itu, yang cowok ya, yang umur 4 tahun sampai 5 tahun gitu. Ayah dari mana? Ayah habis kerja. Nak. Ayah, anggap namanya siapa ya? Adek lah ya. Ayah, adek pengen ini dong. Adek pengen mobil-mobilan. Ya udah, Nak, ntar besok ayah beliin, kata si Bang Jaka ketika itu. Ya udah, adek tidur ya. Tidur ketika itu. Rumahnya itu tingkat 2 ya. Si Bang Jaka ini rumahnya tingkat 2, tapi itu udah bukan milik dia lagi. Dia udah diserahkan ke bank, tinggal disita aja sama bank kalau misalnya dia tidak mampu ini setoran gitu ya. Dia tidak mampu menyetorin tunggakannya kayak gitu. Di tengah malam Jaka pun berpikir. Sampai pada akhirnya muncullah bisikan setan kepada Jaka, yang dimana ketika itu Jaka ini berpikir kayak gini. Tumbalnya itu harus anak
anak kandung. Anak kandung gua ada 3. Gua tumbalin 1, sisa 2. Ya udah gampang, gua bikin lagi aja anak. Kayak gitu, ketika itu berpikirnya kayak gitu. Akhirnya di malam itu bulatlah si Bang Jaka ini untuk pergi ke daerah Cirebon ketika itu ya. Tepatnya nggak tahu di mana. Pergi ke daerah Cirebon untuk melakukan pesugihan tersebut, yang dimana alamat terus si kuncennya ini sudah dikasih tahu oleh si Udin ketika itu. Akhirnya keesokan harinya pikiran Jaka ini bulat untuk pergi ke daerah Cirebon tersebut. Ini datanglah ke sana lah, di Cirebon lah. Anggaplah ke sebuah gunung lah, anggaplah ya gitu. Pergi Jaka itu ke sebuah gunung yang ada di Cirebon itu. Akhirnya bertemulah dengan kuncen. Anggap namanya Mbah Japar. Ketemu dengan Mbah Japar ketika itu. Jaka pun bilang ke Mbah Japar, "Mbah, curhatlah kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus gimana persyaratan dalam pesugihan ini?" Ketika itu Mbah Japar ini menceritakan kepada Jaka, "Jadi gini, Jak. Sama ceritanya sama kayak diceritakan oleh si Udin." Mbah Japar udah saling tahu ya, Jaka ini temannya Udin. Yang dimana Udin itu adalah pelaku pesugihan ya, anak buah Mbah Japar. Jadi di pesugihan ini kamu tidak banyak-banyak tumbal, kata Mbah Japar itu ketika itu. Kamu cuma bisa menumbalkan 1 kali, itu harus anak kandung. Udah gitu udah nggak ada tumbal-tumbal lagi. Enak pesugihan ini. Gak kayak pesugihan-pesugihan yang lain, kata Mbah Japar kayak gitu ketika itu. Hanya berpikir, oke, deal lah ketika itu. Siapa yang akan kamu tumbalkan, kata Mbah Japar ini. Akhirnya akan ditumbalkan si adek, anaknya yang paling kecil itu. Padahal dia sangat apet dengan si Bang Jaka ketika itu. Ya udah, Bah, saya akan menumbalkan anak saya yang paling kecil, kata si Bang Jaka ketika itu. Akhirnya dimulailah ritual ketika itu. Yang dimana penuturannya itu, ritualnya itu si Bang Jaka ini dibawa ke sebuah guha. Dia harus bertapa di sana. Tunggu sampai datang Dewi A lah. Jadi intinya nanti dia bakal didatangi oleh sosok Dewi, ratu lah. Jadi si Mbah Japar ini nyebutnya Dewi apa ya istilahnya? Anggaplah Dewi lah ya, oleh Dewi A. Nanti sebelum kamu bertemu dengan Dewi A ini, kamu ya biasalah bakal digoda-godain dengan jin-jin penunggu sini. Kamu jangan lari. Kamu tetap aja bersemedi di sini, jangan lari. Kalau lari kamu gagal. Akhirnya dimulailah ritual pesugihan tersebut. Ya, Jaka pun udah dimandiin ya sama si Mbah Japar ini. Udah dimandiin, udah didoa-doain. Akhirnya ganti pakaian dengan pakaian putih ketika itu ya. Akhirnya masuklah ke gua tersebut. Si Bang Jaka ini masuk ke gua tersebut dan bersemedi di sana. Ketika itu hari menunjukkan hari Sabtu. Bang Jaka pun bersemedi di guha tersebut. Ketika tengah malam, saat dia asik-asiknya bersemedi, tapa sambil membacakan suatu lapad lah. Gak tahu lapadnya lapad apa yang dikasih oleh si Mbah Japar ketika itu. Banyak ketika itu gangguan-gangguan yang mengganggu si Bang Jaka di saat dia bersemedi. Ada sosok pocong ketika itu. Ya dimana ketika itu di pinggirnya itu ada pocong satu kacrok itu menghampiri si Bang Jaka yang lagi bersemedi. Yang dimana pocong itu langsung menghadapkan mukanya ke depan Bang Jaka, ke arah Bang Jaka. Yang Jaka pun ketika itu melirik membuka matanya, yang dimana ketika melihat sosok pocong tersebut, Bang Jaka sebenarnya mau lari tapi
ingat kalau dia lari dia gagal pesugihannya. Akhirnya pocong itu pun berhadap-hadapan mukanya dengan muka Bang Jaka. Kemudian muka pocong itu hitam katanya. Mukanya hitam, matanya hitam. Pocong ini ketika itu membuka mulutnya dan kayak gini. Kayak gitu. Itu bau sekali katanya. Ya mulut orang aja bau, apalagi mulut pocong ya. Baunya ini keterangannya itu kayak tai kotok yang kering. Jadi kayak tai ayam yang kering bau pocongnya ini. Setelah pocong itu datang ada di depan Bang Jaka, datang satu lagi pocong. Dari arah kanan. Datang lagi pocong, datang lagi pocong. Akhirnya Bang Jaka pun digerumuti oleh pocong. Tapi Bang Jaka tetap di sana melakukan ritual semedi. Dia sila gini aja. Akhirnya sosok pocong itu menghilang. Sudah tibalah besoknya. Seperti biasa dia semedi kuat. Di malam berikutnya datanglah hantu-hantu berikutnya. Ada kuntilanak ketika itu. Berterbangan di sana kemari. Itu mukanya pada serem. Kuntilanak itu mukanya pada serem. Banyak sekali kuntilanak itu, ada yang warna merah, ada yang warna putih, penuturannya kayak gitu. Berterbangan, ada sosok anak kecil yang berlari-larian. Ada sosok nenek-nenek di ujung, pokoknya semua jenis dedemit ada lah ketika itu pengakuannya. Mengganggu dia untuk menggagalkan ritualnya. Tapi ketika itu tidak terganggu, dia itu tidak lari. Uyuhan kata saya Maya, kuat gitu kan. Akhirnya di hari haknya ini, pada malam harinya ini dia itu didatangi oleh sosok wanita cantik. Jadi pintu gua ini menjadi terbuka. Pintunya itu terbuka, dinding gua bukan pintu gua. Jadi dinding gua ini jadi terbuka membelah dua, yang dimana saat itu muncullah sosok wanita cantik. Mungkin itu Nyi Dewi itu ya. Sosok wanita cantik datang menghampiri si Bang Jaka yang sedang bersemedi. Pakaian wanita itu, pakaiannya ini serba hijau, penuturan Bang Jaka ini. Pakaian ini serba hijau, sosok yang disebut oleh Kuncen ini si Ibu Dewi ini ya. Serba hijau dengan memakai mahkota emas di kepalanya. Akhirnya sosok wanita itu duduk di depan si Bang Jaka dan ngomong ketika itu, "Kamu sudah saya terima menjadi pengikut saya, menjadi abdi saya. Sekarang habis ini kamu boleh pulang. Dan apa yang harus kamu lakukan nanti, biar Japar yang menjelaskannya." Ketika itu ngomong kayak gitu, sosok wanita cantik itu. Jadi penuturannya itu wanita cantik sekali gitu. Cantik banget wanita itu. Memakai baju warna hijau bermahkotakan emas ketika itu. Wanginya itu sangat wangi sekali. Setelah wanita tersebut ngomong kayak gitu, wanita ini memberikan satu bungkusan yang dibungkus oleh kain warna hitam. Jadi wanita itu si Bang Jaka ini dikasih bungkusan yang terbungkus dengan kain warna hitam. Gak tahu dulu. Ketika itu nggak tahu Bang Jaka ini isi kain itu apa. Dikasihkanlah ke Bang Jaka. Akhirnya wanita tersebut pergi lagi menembus tembok guha. Hilang aja ketika itu. Tidak lama datanglah si Mbah Japar ini, kuncennya. Datang sambil selamat Jaka, kamu berhasil. Ayo kita ke rumah Mbah. Ini dibawa lagi ke rumah Mbah Japar ketika itu. Ketika dibawa lagi ke rumah Mbah Japar, akhirnya di sana Mbah Japar ini menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh Jaka. Jadi Jaka, nanti setelah kamu pulang dari sini dan kamu sampai ke rumah,
Malam harinya pada hari itu juga, coba kamu buka bungkusannya itu. Jadi bungkusan yang terbungkus oleh kain warna hitam itu berisikan kemenyan. Kemenyan ternyata ya. Nah, nanti setelah sampai rumah kamu bakar kemenyan itu di salah satu kamar. Jadi Mbah Japar ini ketika itu sudah mengasih tahu Jaka ini sesajen yang harus ada di kamar tersebut lah intinya gitu. Ya kayak kopi hitam, tek-tek bengek lah, bla 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 lah. Ayam panggang mungkin ya. Jadi kamar itu sudah disesajenin dulu gitu ya. Sudah dirias sedemikian rupa, kamar itu harus dirias secantik mungkin. Nanti di malam itu juga kamu harus bakar kemenyan ini di kamar kamu. Dalam posisi semua jendela terbuka. Jadi pada saat membakar kemenyan ini, jendela kamar ini semuanya harus dibuka. Dan kemudian ketika itu di kamarnya Bang Jaka ini terdapat 3 jendela ya. Ada 3 jendela, di depan, di pinggir. Dibuka ketika itu. Nanti kamu lihat sendiri apa yang terjadi. Setelah itu, pada malam Jumat, Jumat malam lah, malam Jumat. Lewat jam 12 malam, kamu harus menyimpan anak kamu yang akan ditumbalkan itu di kamar tersebut. Terserah itu mau lagi tidur gitu kan. Pokoknya anak itu jam 12 malam lewat teng gitu, harus udah ada di kamar tersebut. Gitu. Untuk dipersembahkan kepada si Nyai Dewi itu, Dewi apa gitu namanya lah. Setelah itu udah kamu nikmati hasil pesugihan, hasil kekayaan kamu. Oke Mbah, oke, siap Mbah, siap. Dan Jaka, saya wanti-wanti gitu. Sebelum kamu menumbalkan anak kamu jangan dulu menikmati harta dari pemberian dari Nyai Dewi ini. Jangan kamu nikmati dulu harta pemberian dari Nyai Dewi ini. Sebelum adanya tumbal yang kamu persembahkan. Paham sampai sini? Kata si Mbah Jabar ini. Paham Mbah. Yaudah, kalau paham kamu sekarang boleh pulang. Tumbal pesugihan ini cuma sekali seumur hidup. Kamu harus bisa memanfaatkan harta yang diberikan oleh Nyai Dewi ini. Akhirnya setelah pertemuan itu, setelah ritual tersebut, pulanglah si Jaka ini ke rumahnya lagi. Ketika itu Jaka sampai rumah itu hari Senin, Lucky Lovers. Hari Senin siang. Yang dimana setelah sampai rumah, disambutlah oleh anaknya itu ya. Si Ade itu anaknya yang masih kecil itu umur 5 tahun, 4 tahun lah. Ayah dari mana aja ayah? Oh ayah lagi kerja. Ayah gendong. Digendong si Ade ini. Jadi intinya si Bang Jaka juga ketika itu agak gimana kok anak jadi, iya anehnya anak itu jadi semakin akrab lah, semakin pengen lengket dengan si Bang Jaka itu. Dan pada siang hari itu Bang Jaka pun pergi ke pasar untuk membeli apa? Untuk membeli sesajen yang akan dilakukan nanti malam itu ya. Nanti malam itu. Istrinya nggak tahu nih, istrinya si Bang Jaka ini nggak tahu. Si Bang Jaka ini melakukan ritual pesugihan nggak tahu. Cuma dia doang yang tahu sama si Udin. Bang Jaka pun mau ke pasar, anaknya nangis. Si Ade ini nangis. Gua akan jungkir-jungkiran, pengen ikut sama ayah. Akhirnya Bang Jaka pun menggendong anaknya dan mengajak anaknya itu bersama dia ke pasar ya. Untuk membeli sesajen yang diperlukan nanti malam gitu kan. Hari Senin ketika itu. Diajaklah anaknya ke pasar, beli anu. Singkat cerita lengkaplah sesajen, dibeli untuk kebutuhan nanti malam, pulang lagi dia ke rumah. Sore harinya pun, anaknya pun ketika itu sama si Bang Jaka ini dibelikan mobil-mobilan, mainan gitu ya. Yang dimana ketika itu di pelataran rumahnya Bang Jaka ini main dengan anaknya itu, si Ade ini main mobil-mobilan.
main, lah biasalah main anak kecil. Ya Bang Jaka pun ini mungkin hari-hari terakhir dengan anaknya, pikirnya kayak gitu. Sampailah sehabis Isya, sehabis adzan Isya gitu, itu anaknya pun tidur. Yang dimana biasanya anaknya itu tidurnya ini kalau nggak ada Bang Jaka ini tidur aja gitu kan. Kalau Bang Jaka lagi kerja keluar kota gitu, lagi ada proyek, lagi apa, ya tidur aja. Anehnya pada malam itu penuturan Bang Jaka, anaknya nih tidurnya ini pengen diklonin mulu sama Bang Jaka gitu. Sama ibunya itu nggak mempan, diempok-empok sama ibunya ini nggak tidur, pengen sama ayah, kata si ade anaknya itu. Akhirnya Bang Jaka pun datang ke kamar ade ini, ya mengempok-empok gitulah, tidur. Akhirnya kalau udah deket Bang Jaka, ade itu tidur. Setelah ade tertidur, Bang Jaka pun mempersiapkan ya, sembunyi-sembunyi dari istrinya mempersiapkan ritual untuk persembahan nanti malam itu ya, dan membakar kemenyan yang dikasih oleh Nyai Dewi itu. Dipersiapkanlah ketika itu di kamar, disusun kamar, diiniin rapi gitu, udah dirias lah kamar itu. Persembahan ritual sudah siap lah, menyan udah tinggal ngebakar aja gitu kan. Nah, ketika itu jam 9 menunjukkan. Jadi ritual itu harus jam 12 ke atas gitu. Istrinya ketika itu sudah tidur. Akhirnya Bang Jaka pun di lantai 2, di balkon lantai 2 ini ngopi sambil ngerokok, aja kayak gini aja Bang Jaka itu. Akhirnya jam 10 anaknya itu teriak lagi, ayah, ibunya pun bangun, ada apa dek, pengen sama ayah, adek takut, pengen sama ayah. Hanya si Bang Jaka pun nyamperin ke bawah ya, kamarnya adik di bawah. Adek gak mau bobo sama ibu, adek pengen bobonya sama ayah. Akhirnya malam itu juga adek pun tidur ya, dengan si Bang Jaka, dengan keadaan memeluk Bang Jaka. Adek itu, anaknya itu tidur dengan memeluk Bang Jaka gini aja. Ibunya pun tidur di sampingnya, yang dimana pada akhirnya Bang Jaka pun tertidur dengan posisi Bang Jaka meluk si ade meluk Bang Jaka, meluk ayahnya, tidur. Dan pada akhirnya Bang Jaka pun terbangun menunjukkan jam 1. Bangun ketika itu jam menunjukkan jam 1, waduh saya belum ritual, kata Bang Jaka ini. Akhirnya Bang Jaka pun lari ke atas tangga mempersiapkan ritual. Dia ngambil sebuah korek, dia sila di altar itu, persembahannya ini udah siap ya, ini kemenyan yang mau dibakar. Dan jendela ketika itu pada dibuka, jendela kamar ini pada dibuka. Jendela depan dibuka, jendela samping dibuka, dibukalah semuanya, ini pintu kamar dikunci. Akhirnya Bang Jaka pun membakar kemenyan. Setelah kemenyan tersebut dibakar, akhirnya Bang Jaka pun mengucapkan mantra-mantra yang diajarkan oleh si Kuncen tadi. Mengucapkan mantra-mantra gitu, nggak tahu mantranya apa ya. Dan seketika itu juga lampu kamar Bang Jaka ini kelap-kelip. Mati, hidup, kelap-kelip. Yang dimana anehnya ketika itu angin itu berhembus sangat kencang sekali di luar. Hembusan angin itu sangat kencang, masuk ke kamarnya Bang Jaka. Wush, kencang lah hembusan angin itu. Di sela-sela hembusan angin itu terdengar suara ketawa seorang wanita. Yang dimana Bang Jaka pun sadar suara ketawa tersebut adalah suara wanita yang ada di gua yang memberikan kemenyan itu. Si Nyai Dewi itu kali ya. Terdengar suara ketawa, tapi dia, sosok wanita itu tidak menampakkan diri. Hanya terdengar suara ketawanya saja. Angin pun berhembus ketika itu dari luar ke dalam kamarnya. Di sela-sela hembusan angin tersebut, tidak lama kemudian
angin itu masuk ke dalam kamarnya beserta uang. Jadi banyak ketika itu uang kertasan 100 ribuan, penuturannya ketika itu uang 100 ribuan yang masuk bebarengan dengan angin yang berhembus ke kamarnya itu. Jadi kamarnya itu ketika itu dipenuhi dengan uang 100 ribuan. Masuk semua uang 100 ribuan ke kamarnya. Yang penuturannya ketika itu kamarnya ini penuh uang. Semua kamarnya ini penuh uang. Kamarnya ini kurang lebih besarnya ini 10 meter persegi. Dan uang yang masuk ke kamarnya tersebut kalau diinjak itu kaki kita itu masuk ke dalam satu betis. Jadi dalam uang itu yang ada di kamar itu satu betis. Bayangkan berapa miliar itu uang. 10 meter persegi kamarnya itu penuh dengan uang. Yang dimana ketika itu kalau diinjak itu satu betis itu. Kedalaman uang itu. Banyak banget itu. 100 miliar lebih kali lah itulah ya. Soalnya kamarnya Bang Jaka ini kamarnya luas banget. Setelah itu uang itu pada masuk ke kamar, angin pun berhenti berhembus. Setelah angin berhenti berhembus, jendela itu yang tadinya ngebuka, akhirnya tertutup sendiri jendela itu. Tertutup sendiri, pluk pluk pluk. Terdengar lagi suara ketawa. Suara ketawa seorang wanita yang menggema, wah, ha, 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 ha. Yang dimana suara ketawa itu semakin jauh dan hilang aja. Akhirnya bingung Bang Jaka ini uang banyak banget ketika itu. Uang ini banyak banget. Ketika itu hari Senin malam. Akhirnya ketika pagi harinya Bang Jaka ini mengunci pintu kamarnya, takut ada yang ngebuka ya. Kunci aja pintu kamarnya. Yang dimana pada siang harinya Bang Jaka pun membeli beberapa koper. Yang dimana ketika itu penuturan Bang Jaka ini, uang tersebut dimasukkan ke dalam koper. Yang dimana di sana ada 13 atau 15 koper lah. Koper yang berisikan uang. Belasan lah. Tapi nggak dihitung ya jumlahnya berapa. Uang itu dimasukkan ke dalam koper. Yang dimana kopernya itu disimpan di kamar itu, lalu dikunci. Kamarnya itu dikunci gitu. Masuk ketika itu hari Selasa. Pada hari Selasanya ketika itu. Ketika hari Selasa itu Bang Jaka pun ngelamun lagi ya. Perasaannya ini bertengkar, berperang tentang apa? Tentang dia ingin mempergunakan uang itu buat ngebayar utang-utangnya dan buat berpoya-poya, buat memajukan usahanya lagi ketika itu. Juga dia tidak rela menumbalkan anaknya si Ade yang masih kecil ketika itu, umur 4 tahunan lah ketika itu. Tidak rela juga. Berperang ketika itu. Perasaan batin si Bang Jaka ini berperang. Sedangkan hari itu hari Selasa, yang dimana dia harus menumbalkan anaknya itu pada malam Jumat hari Kamis. Tinggal 2 hari lagi. Selasa, Rabu, Kamis. Tinggal 2 hari lagi. Yang dimana ketika itu direncananya ini Bang Jaka ini mau menumbalkan anaknya itu kan, tumbalnya ini harus ini ya. Anaknya itu harus dibawa ke kamar. Terus kamarnya dikunci, tinggalkan sendiri. Ketika itu pesannya kayak gitu. Dan di pikiran Bang Jaka itu rencananya ketika itu Bang Jaka ini akan membawa anaknya ke kamar ritual tersebut pada waktu anaknya sedang tidur gitu. Mau dia bawa lah gitu. Mau dia bawa sedang tidur itu, mau disimpan lah. Nah itulah proses penumbalannya kayak gitu. Ini Bang Jaka pun pada hari Selasa itu ngerokok ngopi, nggak makan sama sekali gitu. Bertengkar hebat pikirannya ketika itu. Kadang dia melihat uang, masuk lagi ke kamar melihat uang yang banyak ketika itu. Dia senang lagi hatinya. Wah, utang saya bisa kebayar nih. Saya bisa berpoya-poya nih. Saya bisa memajukan usaha lagi gitu. Tapi kadang di saat dia melihat anaknya bermain dengan dirinya, perasaan dia luluh lagi gitu kan.
Kalau dia melihat uang, perasaan dia pengen lagi gitu kan, pengen melanjutkan pesugihan ini gitu. Tapi kalau pas dia lihat anaknya, perasaan dia luluh lagi, pengen ngegagalin pesugihan ini. Hanya bertengkar hebat lah pikiran Bang Jaka ketika itu. Dan di hari Selasa itu pun anaknya ini tidak pengen jauh dari Bang Jaka ketika itu. Bang Jaka beli rokok, anaknya pengen ikut ketika itu. Ayah, adek ikut. Ditinggalin sama Bang Jaka, anaknya nangis. Ibu pengen sama ayah. Istrinya pun ketika itu sangat heran sekali. Yah, tumben si adek pengen sama ayah terus ya hari-hari ini gitu kan, sekarang ini. Yang nggak tahu bu, lagi kangen kali sama ayah gitu. Selama itu pun di hari Selasa itu kemana-mana si adek ini selalu ikut sama Bang Jaka. Bahkan di saat ketika itu si Bang Jaka pun hendak main ke si Udin sore harinya, ke si Udin yang temannya itu. Si adek pun anaknya ikut. Bang Jaka sempat pergi dari rumahnya sekitar 10 meter ya, pakai sepeda motor gitu. Anaknya pun nangis, jerit-jerit, nangis pengen sama ayah. Akhirnya mendengar jeritan tangis anaknya itu, Bang Jaka pun gak tega ya. Untuk meninggalkan si adek ini di rumah, si adek ini diajak lah oleh Bang Jaka ini main ke rumahnya si Udin temannya itu. Yang bosnya itu dulu teman seperjuangan usahanya gitu. Sampailah ketika itu si Bang Jaka ini di rumahnya si Udin. Ngobrol, singkat cerita. Ini Jak, anak yang pengen lu tumbalkan. Iya Din, tapi gua masih mikir-mikir juga Gak tega gua Din. Nah lu Jak, gua juga dulu gitu. Awalnya mah gak tega. Tapi sekarang lihat, gua kaya raya. Anak gua nambah lagi banyak. Tuh istri gue lagi hamil lagi, kata si Udin. Udahlah itu mah godaan supaya lu nggak jadi ngelakuin ritual pesugihan ini. Udah awalnya kan gue juga kayak gitu, nanti juga terbiasa lah. Udah anak lu mati mah nanti juga lu lupa sendiri, kata si Udin kayak gitu. Singkat cerita sudahlah Bang Jaka main ke rumah si Udin. Malam hari lah tiba. Berarti malam Rabu tiba. Si Ade pun selalu terus pengen sama si Jaka. Ade pengen tidur sama ayah bu, Nah, jadi di malam Rabu ini Ade ini tidur dengan Jaka, dengan ibunya, tapi Ade itu ketika itu selalu terbangun di dalam tidurnya ini kurang lebih 1 jam sekali Ade ini terbangun dari tidurnya dan mengatakan sesuatu sambil memeluk ayahnya. Ayah, Ade takut. Ketika itu penuturan Ade. Selalu di tidurnya ini Ade takut. Ayah, Ade takut. Ditanya sama istrinya, Ade takut apa? Serem ayah, serem. Ade takut ibu. Sudahlah kejadian tersebut berlalu. Tibalah esok harinya. Ketika itu esok harinya itu hari Rabu berarti. Hari Rabu kehidupan si Jaka pun seperti biasa ya. Melamun, bertengkar batin, berperang hebat. Ini saya dilanjutkan apa enggak ritual ini? Kalau enggak saya banyak utang, hancur, bisa jadi saya tidur di mana, makan aja susah. Kalau dilanjutkan, saya enggak tega sama anak saya. Ketika itu berperang Jaka itu berperang. Sama ya, kejadian hari Rabu juga, malam Kamis ini. Si Udin ini sering ngikutin si Jaka kemana-mana. Si Ade ini sering ngikutin si Jaka kemana-mana. Bahkan si Jaka buang air besar pun ketika itu si Ade ini anaknya ini pengen ngikut. Yang anaknya umur 4 tahun ini ya. Pengen ngikut. Bentar deh, ayah lagi buang air. Enggak, Ade pengen ikut. Akhirnya dibuka. Duduk dia di depan si Jaka. Sambil ngeliatin si Jaka ini lagi buang air besar ketika itu. Duduk. Jadi si Ade ini kalau di dekatnya si Jaka ini anteng. Tapi kalau si Jakanya pergi,
Ade ini pengen selalu dengan ayahnya, nyari-nyari ayah kemana, kata si Ade ketika itu. Dan hal tersebut hal yang tidak biasa. Ade itu bukan kebiasaan Ade kayak gitu. Hal tersebut hal tidak biasa. Akhirnya tibalah hari Kamis ketika itu. Hari Kamis yang dimana rencana penumbalannya itu akan diadakan jam 12 lewat malam Jumat. Singkat cerita pagi hari sampai sore harinya biasalah si Jaka ini sering main dengan si Ade, anaknya itu. Dan gak mau ditinggal kemana-mana si Ade ini sama Jaka ini. Hanya Jaka ini meluapkan sisa waktu dengan anaknya ini dengan bermain. Wah, dia diajak kemana, beli mainan, beli apa gitu pada hari itu. Singkat cerita setelah kurang lebih jam 8, Jaka pun menidurkan si Ade ya. Ade tidur dulu. Yang dimana ketika itu penuturannya Jaka ini memberikan si Ade ini antimo. Ade ini diberikan antimo sama Jaka supaya tidurnya lelap. Yang dimana pada malam harinya ini si Ade kan mau ditumbalin. Akhirnya Ade pun tertidur ketika itu. Ade pun tertidur kurang lebih jam 8, istrinya pun tidur, Jaka tidur. Tertidur. Nah pada jam 8 itu ya Jaka pun kan ikut tertidur dengan Ade ini. Dan si Ade sambil meluk ayahnya ya. Yang dimana ketika itu pada hari itu Ade tidak bermimpi, tidak bangun terus, tidak. Kan biasanya hari-hari sebelumnya kan si Ade ini bangun, ayah seram, ayah Ade takut, ayah Ade takut. Tapi di hari penumbalan itu di malam Jumat ini Ade ini sangat lelap sekali tidurnya gitu. Gak tahu itu apa karena antimo gitu kan atau karena apa gitu. Sangat lelap sekali gitu. Dan Jaka pun ketika itu ikut tertidur yang dimana dalam tidurnya Jaka ini bermimpi. Jaka ini di dalam mimpinya ini Jaka ini diborgol tangannya ini diborgol, kakinya ini diborgol. Dia ini diseret rambutnya oleh sosok makhluk yang tinggi besar ketika itu di dalam mimpinya ini. Diseret oleh makhluk yang tinggi besar yang dimana Jaka ini melihat kayak di mimpinya itu kayak di padang pasir. Padang pasir yang sangat luas ketika itu. Padang pasir yang sangat luas. Yang dimana di pinggir, di pojok-pojokan padang pasir itu dikelilingi oleh api. Ketika Jaka ini sedang diseret oleh sosok yang tinggi besar, sosok hitam tinggi besar, diseret rambutnya ini. Dan Jaka ini melihat ke bawah ini jurang. Ke bawah ini jurang yang dimana Jaka ini melihat dalam jurang tersebut terdapat banyak orang. Banyak orang yang di dalamnya terbakar oleh api. Dan ketika itu Jaka ini oleh sosok makhluk yang tinggi besar ini hendak dimasukkan ke dalam api tersebut. Akhirnya dimasukkanlah Jaka. Diambil kepalanya, diseret rambutnya ini, dimasukkan ke dalam sosok jurang yang penuh api itu. Dimasukkan ke sana, Jaka pun di sana terbakar. Jaka terbakar oleh api di jurang itu. Jaka pun menjerit-jerit kepanasan ketika itu. Seolah-olah mimpi itu nyata ketika itu. Menjerit-jerit kepanasan ketika itu Jaka pun. Apa salah saya? Ampun, kata Jaka ketika itu. Jaka pun ketika itu dibakar di jurang tersebut, jurang yang penuh api itu. Yang dimana luas banget jurangnya itu. Jaka mau kabur, merangkak ke atas gitu ya. Setelah nyampe tengah-tengah, sosok tinggi besar itu ada lagi langsung memukul Jaka dan Jaka pun jatuh lagi ke bawah. Anehnya ketika itu dia itu nggak mati-mati. Padahal perasaan dia itu dibakar gitu.
kalau kenyataannya kalau dibakar itu udah mati aja gitu. Ini dia tuh nggak mati-mati, yang dimana Jaka ini melihat orang di sekelilingnya itu dibakar, udah gitu angus, dia jadi lagi gitu, hidup lagi gitu, gak mati-mati. Jaka pun menjerit-jerit kesakitan, minta maaf ketika itu. Maafkan saya, kata Jaka. Yang dimana di tengah-tengah penyiksaan yang dialami oleh Jaka itu mendengar suara orang yang memanggilnya. Suara orang yang memanggil namanya. Dengan kata ayah. Ayah di mana? Ayah di mana? Dan suara itu adalah suara adik. Anaknya yang masih umur 4 tahun. Ayah di mana? Ayah di mana? Jaka pun mencari-cari suara. Pada saat disiksa dibakar itu di dalam jurang ini mencari-cari ada suara ini. Jaka pergi ke depan, Jaka pergi ke belakang. Jurang itu sangat luas tapi tidak menemukan asal suara itu. Yang dimana akhirnya Jaka menemukan asal suara itu adalah di atas. Jadi jurang yang penuh api itu sangat dalam. Yang dimana ketinggian jurang itu kurang lebih ratusan meter gitu. Tapi Jaka itu masih bisa melihat ke atas, yang dimana sosok adik anaknya yang masih berumur 4 tahun ini nengok ke bawah sambil bertanya, ayah, sini ayah, sini. Ternyata itu sosok adik anaknya yang masih berumur 4 tahun itu. Akhirnya ketika itu si sosok Ade ini, anaknya Jaka yang berumur 4 tahun ini, menjatuhkan dirinya ke jurang. Setelah jatuh, sosok Ade ini tidak apa-apa. Setelah sosok Ade ini sampai ke jurang, api itu tidak membakar sosok Ade. Api yang membakar sosok si Jaka ini dan orang-orang yang ada di jurang ini tidak membakar si anaknya Jaka yang berumur 4 tahun ini. Tidak membakar dia gitu. Ade pun ketika itu nangis, ayah. Ade pun lari ke arah Jaka dan Jaka pun memeluk Ade. Ade pun memeluk Jaka ketika itu. Yang anehnya ketika sosok Ade ini dipeluk oleh Jaka, api yang ada di jurang tersebut tidak melalap Jaka, tidak menghampiri Jaka, tidak membakar Jaka. Dan ketika Jaka memeluk seorang adik dan adik ini memeluk seorang Jaka, ayahnya ini, anehnya kulit bekas bakarannya ini perlahan-lahan sembuh kembali. Tadinya Jaka ini terkelupas kulitnya ini, mukanya udah penuh bakaran ketika Jaka ini memeluk seorang adik, ya, dan adik ini anaknya ini memeluk seorang Jaka. Perlahan luka-luka bakar ini pulih kembali dan api itu semakin menjauh dan tidak membakar Jaka ketika itu. Setelah kejadian tersebut, Jaka pun bangun dari tidurnya. Yang dimana Jaka baru menyadari bahwa hal itu adalah mimpi. Setelah Jaka bangun, Jaka melirik ke arah adik. Adik ketika itu lagi tidur, tapi keadaannya itu adik ini bibirnya ini senyum. Tapi adik posisinya ini lagi tidur, bibirnya lagi senyum kayak gini sambil bilang ayah, kata adik ketika itu. Setelah itu Jaka pun melihat jam dan jam ketika itu menunjukkan jam 12 kurang seperempat, yang dimana seperempat jam lagi Jaka ini harus menumbalkan si adik. Yang dimana ketika itu Jaka pun sadar di sana. Di sana Jaka pun sadar, yang akhirnya Jaka itu membuka pintu kamarnya, langsung menuju ke atas. Setelah menuju ke atas, Jaka pun membuka pintu ritual, kamar ritual itu membuka. Dan Jaka pun membawa puluhan koper itu, koper yang berisikan uang itu ya, dibawa turun ke bawah. Langsung Jaka itu membanting koper-koper tersebut di halaman rumahnya.
Dibanting koper itu satu, uang itu berserakan. Dibanting, goblok, gua itu orang tertolol, gua itu orang goblok. Ngapain gua kayak gini? Intinya Jaka ini sadarlah bahwa Jaka ini hampir melakukan sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Dibanting koper-kopernya itu, dibanting lagi, uangnya dikumpulin, langsung dibakar uangnya itu sama Jaka. Langsung dibakar uang. Ketika Jaka membakar uang tersebut, terdengar lagi suara ketawa. Ketawa seorang wanita. Yang dimana Jaka mengenali ketawa itu adalah ketawa Nyai Dewi itu. Tapi tetap uangnya dibakar sama Jaka. Sambil Jaka ketika itu mengucapkan istighfar. Setelah itu suara ketawa ini, suara Nyai Dewi ini, sosoknya itu nggak ada. Tapi ada suara yang mengatakan bahwa kamu percuma membakar uang itu, percuma. Meskipun kamu membakar uang itu tidak akan menggagalkan ritual pesugihan yang dimana anak kamu akan saya ambil. Kata Jaka ketika itu. Bukan kata Jaka, kata sosok suara yang ada menggema ketika itu. Akhirnya Jaka pun ketika itu udah membakar uang tersebut. Jaka itu langsung masuk ke kamarnya, dan dimana ketika itu posisinya si Ade anaknya ini sudah kejang-kejang. Dan dimana ketika itu Jaka pun mempunyai kenalan kiai. Kiai itu mempunyai sebuah pondok pesantren. Akhirnya Jaka itu, singkat cerita, Jaka ini membawa si Ade ini ke pondok pesantrennya kiai kenalan Jaka ini. Setelah sampai diceritakan oleh Jaka kayak gini keadaannya, yang dimana saya itu hilap Pak Kiai karena saya terlilit hutang. Diceritakanlah semua kejadian itu. Akhirnya Pak Kiai pun alhamdulillah, ini belum terlambat, insya Allah masih bisa diselamatkan. Tapi kamu harus jadikan ini adalah bahan pelajaran. Janganlah kamu bersekutu dengan iblis. Akhirnya Kiai pun baca doa. Akhirnya anaknya pun berangsur-angsur sembuh, tapi tidak sembuh seketika itu juga ya. Dan dimana si Jaka ini ketika itu disarankan oleh Kiai ini, kamu pindah dulu, rumah kamu pindah dulu, dan kamu menginaplah dulu di pondok pesantren ini. Jadi ketika itu Jaka pun 1 bulan tinggal di pondok pesantren itu. Untuk apa? Katanya si jin itu, si Nyai Dewi ini bakal melakukan serangan-serangan lagi. Udah kamu di sini dulu, di pondok ini dulu. Akhirnya memang benar sih ya, banyak si Jaka ini sering bermimpi didatangi oleh sosok Nyai Dewi ini. Didatangi oleh sosok Nyai Dewi ini dalam mimpinya. Yang dimana ketika itu sosok Nyai Dewi ini tidak cantik lagi. Mukanya sangat seram. Mukanya seram sekali. Kadang badannya besar gitu ya. Kadang Nyai Dewi ini berubah jadi ular gitu. Dan Nyai Dewi ini selalu mengancam si Jaka bahwa anak kamu akan saya ambil. Tapi ketika itu si Jaka kan posisinya lagi diam di pesantren kiai itu ya. Ya akhirnya tidak bisa diambil lah anaknya itu. Alhamdulillah anaknya masih hidup sampai sekarang. Si Jaka pun masih hidup sampai sekarang. Istrinya pun masih hidup sampai sekarang. Akan tetapi ketika itu, setelah seminggu di pesantren itu, Jaka pun pamit mau pulang dulu ke rumah lah, mau ngambil sesuatu atau barang atau apa. Dan rumahnya pun ketika itu Jaka kaget, rumahnya ini sudah terbakar. Gak tahu karena apa gitu. Rumahnya ini udah terbakar aja, rumahnya itu. Yang akhirnya dari penuturan si Kiai itu menyatakan ke Jaka bahwa udah si jin itu tidak akan mengganggu lagi. Yang dimana intinya saya udah perang lah dengan jin itu, dan jin itu kalah. Setelah jin itu kalah oleh si Kiai ini, jin ini memberikan syarat kepada si Kiai, saya pengen mengambil harta Jaka.
yaitu ya rumah itu. Jadi si anaknya ini digantikan dengan rumah gitu. Meskipun Jaka tidak memakan hasil pesugihan itu ya, yang uang-uangnya itu sudah dibakar ya. Tapi itu liciknya jin itu kayak gitu. Sudahlah kejadian tersebut berlalu. Jaka pun setelah 1 bulan, Jaka pun mengontrak rumah, yang dimana ketika itu si Jaka ini dikasih modal sama Kiai. Jaka ini dikasih modal dana sama Kiai, gak tahu berapa ratus juta lah sama Kiai itu. Ini kamu cari kontrakan rumah, kamu cari kontrakan rumah, mulai lagi usaha kamu yang baru. Ketika itu cukup besar uang yang dikasih oleh Kiai itu ya, ratusan juta lah. Kalau kamu punya duit ya balikin gitu ya. Kalau misalnya nggak punya duit ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya usaha kamu bangkrut kan nggak apa-apa, nggak usah dibalikin lah uang ini. Ini saya hanya membantu aja, tapi ratusan juta ketika itu dikasih oleh kiainya itu. Soalnya teman dekat lah kiainya itu, teman dekatnya si Jaka gitu. Akhirnya seiringnya waktu Jaka pun mengontrak rumah. Setelah mengontrak rumah, Jaka pun memulai usahanya lagi. Gak tahu usahanya usaha apa gitu. Akhirnya maju lagi usahanya, maju sampai akhirnya rumahnya ngontrak, jadi beli rumah, beli ini. Sampai akhirnya sekarang ini Jaka pun menjadi bos besar lagi, bahkan melebihi si Udin. Saat ini itu si Jaka ini posisinya melebihi si Udin, kayak gitu. Ya uang kiainya juga dibalikin kali ya, digalikin. Dan Jaka pun hal tersebut adalah penyesalan yang pengalaman hidup yang sangat disesali lah oleh Jaka, yang dimana dia hampir mencelakakan anaknya untuk dijadikan tumbal pesugihan. Kayak gitu Lovers ceritanya ya. Dan mungkin ceritanya tidak cukup menyeramkan, tapi di sini ada hal-hal yang bisa diambil manfaat atau faedahnya lah ya Lovers di cerita ini. Ya janganlah kita bersekutu dengan jin lah ya. Jangan kita bersekutu dengan jin. Kalau masalah rezeki itu kan urusannya Allah lah ya. Masalah rezeki tidak akan bisa diketahui ya. Jodoh maut rezeki gitu. Sebenarnya kan kalau kita mencuri uang, memuja, pesugihan, sebenarnya itu kita mengambil rezeki kita sendiri. Rezeki kita diobek lah, diambil duluan rezeki kita itu. Kita itu bukan mencuri uang orang gitu. Kita itu bukan merampok uang orang, kita itu merampok uang kita sendiri. Dengan cara dirapel gitu kan. Ngambilnya itu duluan gitu. Rugi sebenarnya, dosanya gede kayak gitu ya. Ya mungkin kayak gitu aja Lovers ya. Cerita pada video kali ini mudah-mudahan menghibur Lovers ya. Mudah-mudahan menghibur dan bisa menjadi pelajaran bagi Lovers semua ya dalam cerita ini kayak gitu. Ya tak lupa juga saya akan mendoakan kepada Lovers semua Lovers ya. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka mananu badius samawati wal ard dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya mudah-mudahan Lovers semua ini diberikan kesehatan, umur yang panjang, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah, dijauhkan dari keinginan melakukan hal-hal pesugihan atau hal-hal mistis, bersekutu dengan jin, mudah-mudahan dijauhkan lah ya. Dikuatkan iman Islamnya ya Lovers ya. Yang punya utang mudah-mudahan diberikan rezekinya oleh Allah dan cepat membayar utangnya. Yang punya piutang mudah-mudahan yang piutangnya itu diberikan rezeki juga oleh Allah supaya bisa membayar utangnya kepada Lovers semua gitu Lovers. Dan yang utama dan paling utama mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat darinya nanti di hari akhir. Mungkin gitu aja Lovers ya. Akhirul kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.